intro dulu. Ngomong lah. Apa ya? Baiklah. Aku nih sering ngomong baiklah, kan jadi kagok kan. Udah usah formal anjir. Apa ya? Apa? Chat. Sekarang musimnya chat tuh. Maksudnya? Ngomong ke viewersnya tuh chat sekarang tuh. Kan dulu guys. Chat tuh maksudnya apa? Kok udah tahu ya? Big Mo tahu Big Mo? Enggak tahu. Aku enggak tahu ngikutin sih. Speed. Enggak tahu. Speed. Enggak tahu. Dia ngomong ke streamernya, ke viewernya tuh chat. Enggak tahu artinya apa. Yang di Marathon. Oh. W ini ada chat. Oh, yang komen-komen gitu enggak sih? Iya. Ayo. Hello chat. Hai. Di sini kami ingin mengobrol-ngobrol untuk apa ya? Menyampaikan apa sih namanya? Nah, gimana caranya? Itu jangan keluar gitu. Harus Minimalisir gitu. Lebih baik diam. Ngomong. Iya. Apa tadi? Baiklah. Kok malu anjing? Udah usah nengok kamera juga udah apa-apa. Ayo belajar. Nah bingung kan Gimana sih orang buat video nih? Apa? Orang-orang ngomong intro video tuh kan? Dari orang tua itu termasuk uang yang sedikit. Jadi aku merasa karena uangnya sedikit itu nggak bisa kita masukin ke pengatur podcast keuangan atau sistem mencatat dan mendata keuangan lainnya. Yap. Podcast siapa ya? Radit yang simpel dia, mendingan. Show stand up komedi gue yang terbaru. Jangan yang inilah. Di Bali, Ini Bandung, iklannya Surabaya, Samarinda, dan Medan. Penjualan tiket dibuka tanggal 28 November 2025 pukul 2 siang WIB di www.ceritaneku.com. Sampai bertemu di kota tersebut. Hari kita ngobrol bersama seorang neurosurgeon, Dr. Rian Keswani dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ya, udah yang kedua kali kita ketemu. Jumpa lagi setelah hari bersama teman-teman dari founder Stand Up Indo. Hai. Hari ini panjang. Ada pulang. Gimana namanya? Jadi hari ini kita akan mengobrol tentang ya keresahan kami, ide-ide kami berdua ya tentang keseharian, bisa juga atau apa ya? Kita ngobrol tongkrongan lah istilahnya. Ya seperti anak tongkrongan lah, tanpa di-cut, tanpa diedit, ya plong aja lah gitu kan, nggak ada settingan gitu. No cut, no edit. Jadi tadi kami habis kayak membahas itu cara mengatur keuangan untuk anak sekolah. Soalnya menurut aku tuh jarang sekali konten yang membahas kayak mengatur keuangan untuk anak sekolah yang pemasukannya tuh pure dari apa? Dari orang tua ya, jajan orang tua minimal 10.000 itu susah banget sih. Ya kayak tadi sudah dihitung-hitung kayak kemungkinannya tuh ya cuman bisa nabung. Itu pun kalau apa tadi? Kalau si anak ini nih pertama nggak ada tanggungan pengeluaran yang harus dia keluarkan buat kebutuhan dirinya sendiri. Kayak misalkan kuota internet, bahan bakar buat motor dia berangkat sekolah. Jadi semua jajan ini nih, bekal ini nih emang buat dirinya sendiri.
Ya, tapi kan kalau di sekolah tuh kan ada juga kadang tuh bayar kas sekolah belum lagi kan patung-patungan itu kan ada kan di tiap acara tuh kan. Biasanya tuh kalau ya kita ngitungnya tuh ini dari paling keluarga yang bukan ngejek lah ya, paling bawah lah, menengah dia ke bawah ya lah. menengah ke bawah. Jadi dia tuh kayak nak minta orang tuanya kayak mana, jadi emang ngandalin 10.000 itu tuh kayak susah sih. Jadi ya saya minimal ya 1.000 itu pun berarti sih kalau untuk menabung, kalau untuk masa depan ya. Soalnya kayak entah apa yang di pikiran kamu anak sekolah tuh, dulu aku juga pernah ngerasain kayak untuk apa sih nabung, untuk apa sih kayak ini besok besar nunggu kerja, kayak nanti pas besar ini bukan kayak apa ya, apa yang diomongin tuh bukan semata-mata kayak omong kosong lah gitu, emang bener kerasa pas sudah besar nabung itu tuh penting. Jadi ini lebih penyesalan kita sih. Iya, tentang cerita-cerita penyesalan kami berdua gitu. Jadi selama sekolah tuh emang nabung tuh sepenting itu gitu. Berapapun nilainya emang sangat berarti kalau misalkan kita konsisten, bisa ngatur keuangan itu bisa bermanfaat buat hari ini, buat kedepannya nanti. Jadi tadi itu udah ada pembahasan kalau misalkan yang tadi nggak ada tanggungan buat dirinya sendiri seperti kuota minyak motor, itu tuh kita tuh bisa menyisihkan, kalau mau full disisihkan, pertama bawa bekal dari rumah, bawa nasi. Ya itu solusi sih kalau bawa bekal. Jadi uang 10.000 itu kita bisa pakai tanpa harus jajan-jajan yang lain gitu. Nah jadi duit 10.000 ini nih, kalau misalkan ada mau jajan 5.000 lah, jadi sisihin 5.000 lah. 5.000 ini nih kalau misalkan sebulan dikumpulin itu jadi 150. Nah jadi dari 150 ini diinvestasikan, ditabungnya tuh ke instrumen investasi yang paling Menjamin lah dulu. menjamin tuh emas. Nah jadi 5.000 kita kumpulin sebulan, udah kumpul 150.000, udah 1 bulan kita store ke emas gitu. Setidaknya tuh tabungan itu, jadi kalau kenapa kami milih investasi di emas daripada nabung biasa atau di bank gitu, setidaknya kayak di emas itu uang kita tuh nggak tetap situ-situ aja gitu. Nah setidaknya dalam setahun itu uang kita tuh bertambah lah gitu, ibaratnya tuh ibarat kasar itu apa ya, berbunga lah gitu. Jadi uang kita tuh nggak segitu-gitu aja selama kita nabung. Terus kalau misalkan di celengan ayam misalkan, itu masih ada resiko kayak entah digigitin Tikus, rayap habis Dipal- jadinya. dipaling juga dikit. Nah, bisa dicongkel. Jadi emas tuh udah paling ya bisa juga reksadana, obligasi, tapi untuk anak sekolah yang paling sederhana sih kayaknya emang emas sih. Di dana juga ada di kan dana emas. tuh. Dana bisa di bibit, bisa di mana? Bibit ada mas? Ada emas. Tapi kalau di bibit tuh lebih kayak apa ya? Di bibit butuh ini enggak sih, butuh KTP? Iya. Di dana juga harus kayaknya. Bisa lah pakai KTP orang tua. Iya, kalau dana kan bisa. Itu tadi Banyak sih kalau cara-cara pembahasan. gitu. Sama tadi kami pembahasan kayak apa gue bilang 10 tahun ke depan. Ini udah beda lagi di sub, jangan langsung set gitu, jangan. Oke, jadi masih bahas yang tadi. Tidak, misalkan ini udah beres nih. Nah, Kita tuh udah usah langsung motong topik. set, ganti topik itu jangan jauh gitu. Oke. Jadi kita masih membahas tentang cara investasi ini dulu. Nah, Manajemen untuk anak sekolah dulu ya. enggak kan manajemen udah tadi kan? Heeh. Udah misalkan. Mau ngerubah ke pembahasan yang lain tuh ada bridgingnya. Bridging tuh ada jembatannya. Jadi nggak langsung
set berubah langsung. Maksudnya Ada kan udah selesai nih pembahasannya. Nah jadi seperti itu misalkan seperti itu kalau misalkan buat manajemen buat sekolah, salah satu penyesalan kita beberapa tahun ke belakang lah, 6 tahun ke belakang dari SMP lah, kalau mau mulai nabung. Dari SD juga bisa sebenarnya. Terus nah buat kedepannya agar tidak penyesalan, kita ada planning 10 tahun ke depan tuh kita tuh harapan kita tuh apa sih gitu. Harus benar-benar disusun sih dari awal, kayak apa sih tujuan hidup itu untuk apa sih, mau kemana gitu. Nah sekolah tuh untuk apa gitu. Nah apa ya maksudnya tuh kayak arah hidup tuh mau dibawa kemana gitu. Nah Gimana? maksudnya tuh jangan Ini sih sebenarnya bukan ke arah hidup, kejauhan kayaknya ke arah hidup. Kita tuh harus tahu apa yang kita mau. Jadi maksudnya gini maksudnya, udah lulus nih sekolah SMA tuh. SMA, dari SMA itu harus udah mikir kita kuliah mau kerja, pokoknya yang kita mau tuh apa. Misalkan kalau misalkan mau kuliah, aku mau ngejar kampus ini UI misalkan, kita harus mulai nyicil belajarnya gimana. Terus kita mau jadi apa gitu ke depannya, mau kerjanya mau di mana, cita-cita kita maunya apa misalkan. Nah jadi kita tahu kita mau masuk jurusan apa, yang kita pelajarin apa, itu sesuai sama yang kita mau sama kemampuan kita gitu. Tapi itu harus benar-benar ya, kayak jangan asal ikut-ikutan, sumpah. Kayak kuliah sama kerja tuh walaupun digabungin ya, itu sulit, benar-benar sulit, sumpah. Ya jujur aku ngerasain sih, kayak sekarang nih aku pun bingung, kayak kan sekarang kerja terus kuliah juga, kuliah online, terus kadang ya trading kecil-kecilan lah gitu kan, masih belajar. Kayak aku mikir waktu tuh baru-baru kemarin lah, itu tuh kayak untuk apa sih aku kuliah. Emang niat aku kuliah tuh cuma untuk ngejar ijazah, jujur. Untuk ngejar ijazah, gue akuin jujur ya. iya. Emang untuk ijazah, karena kayak di zaman sekarang tuh untuk apa ya, nyari pasif income yang UMR lah. UMR tuh 3 juta 4 juta tuh emang sudah cukup lah untuk zaman sekarang ya. Itu tuh harus perlu ijazah. Ya mungkin ada lah kayak pekerjaan lain tuh kayak berkebun atau yang lain-lain tuh ada emang. Cuman kayak untuk aku sendiri ya, yang ya menurut aku kayak harus perlu ijazah sih untuk pekerjaan yang itu tuh biar tetap gitu kan. Paham gak sih? Nah jadi gini nih biar seru nih, ini sekalian buat kenang-kenangan nih. Saat ini nih sekarang Ya. saldo kau berapa, terus kalau lagi ngapain bayar ini, terus 10 tahun ke depan harapannya gimana? Kelas Ya usah pakai baik langsung ya. Sekarang saldo ya. Saldo berapa? Saldo sekarang cash 200.000. Cash 200.000. 200.000 ya. Ya sabar ya. Tejak guys. Sampai buka pintu sampai. Ngomong ada. Oke, saldo 200.000. Samping. Oh, udah buka ya? Buka lu. Buka. Sudah. Kira-kira tadi belum aku kunci tadi. Kunci enggak? Kunci. Biar dari samping lagi ada. Ada Adam tadi. Dah. Saldo 200.000 ya. Iya. Saldo 200.000.
Kerja sekarang di mana kerja? Kerja di sekolahan, di bagian Di mana, sekolah mana? sekolah SMK Yadika Jambi, di bagian TU persuratan, gaji bersih 2.300.000. Bisa 300. Nah, terus apa lagi nih? Eh, di trading profit paling besar berapa? Oke. Trading profit paling besar itu sekitar 10 jutaan. 10 jutaan lah. Ya. Itu bisa dibilang hoki sih itu tuh. Kayak asal predik aja gitu kan. Loss paling besar berapa? Loss paling besar itu 2 juta. 2 juta lah kemarin tidak? 120. Ya 120-an dolar lah, itu sekitar 2,5 jutaan lah itu dalam sehari ya. Sehari, semalam anjir. 10 tahun ke depan harapannya gimana? 10 tahun ke depan. Bayangan 10 tahun ke depan. Apa udah punya rumah, punya anak, punya istri atau gimana? Punya rumah tuh pasti sih. Punya rumah tuh pasti. Podcast ya? Asal-asalan ya. Sih, masuk dulu kamera. Oke, upload YouTube. Hai. Ini bahas apa nih? Oh, pertama Basin lu bahas. masing-masing lah. Apa namanya? Rumah tuh pasti kan, rumah pasti. Kayak minimal dan yo Rumah di mana tinggalnya? impian ya, harapan ya paling Bali pengen sih, Wow, Bali ya. Bali ya. Rumah di Bali, pinggir pantai. istri orang Australia, Anjir. anak 3, Enggak sih, 2 cukup. 2, laki-laki perempuan. Tapi Bali itu lebih cocok untuk liburan daripada tempat tinggal. Lah, Ya itu baru lah lincir. enaknya. Baru lincir Bali ya. Bayu lincir Bali. Bali. Bayu lincir anjir. Bali Ah. posok ya. Terus harapan ke depan 10 tahun ke depan nih Kan penghasilan berapa? minimal untuk kehidupan. Minimal. Kalau untuk pasif Jangan minimal maksimal harapan. harapannya untuk passive income yang emang tetap itu 10 juta lah cukup. Passive income 10 juta. Kalau income-nya yang pastinya penghasilan tiap bulannya. Oh aku tadi income tuh penghasilan pasti ya dari kerja misalkan 10 juta itu maksud aku. Oh, itu 10 juta tuh duit Pasti lah iya, kerjaan gitu kan, kerja dan kita. gaji pokok. gaji. Kalau dari pengen sih investasi gitu, passive income tuh ya palingan minimal sebulan tuh ya nggak tahu lah, kalau aku mikirnya sekarang 10 juta masih make sense. Cuman nggak tahu lah kalau 10 tahun. 10 tahun ke depan tuh kan kadang apa ya, Belum di apa sih? Apa? Inflasi Bukan. apa Maksud maksudnya beda, usah diomongin maksudnya. penghilangan 03 akan 03 tuh. Oh Redenominasi. Nah, itu. mungkin itu lah. 10 juta Mungkin jadi 10.000. 10.000. Mungkin 10 juta 10 juta masih make sense lah, hidup nyaman, nggak ada ya, bercukupan, cukup lah itu tuh. Rekam ini. Dipencet belum? Iya. Oh, udah. Ini udah dipencet aja. Sejam ngomong. Kan lu bang. Wah, makan ya. Ya disimpan di YouTube nih. Dikunci. Basing lah. Nggak usah dikunci, publik. Anjir. Siapa yang nonton? Mungkin ada lagi tuh viral dewe kan, nggak tahu. 2 orang remaja nih. Gambaran 3 orang sukses tuh. Masa depan. Itu Gambaran Ida. 3 tahun yang lalu tuh. Bukan. Beginilah kondisi 3 remaja 10 tahun beginilah 3 tahun lah. beginilah keadaan 3 miliarder Anjay. 10 tahun ke belakang. Jauh nih, lah. 10 tahun ya 5 miliarder sulit. Kerjaan gak tau apa tuh 10 tahun ke depan. Kerjaan
Kalau sekarang full trader, full trader sih, apa jadi guru? full trader. Aku masih bimbang sih kalau antara full trader sama investor. Kalau kemungkinan kalau 10 tahun ke depan, kalau sudah misalnya kalau trading ya modal besar ya, misalnya mungkin aku lebih milih ke investasi, main aman aja gitu daripada trading. Kalau trading tuh kayak gila sih. Kalau cuman nyari duit dari secepat habis cepat tuh, kalau untuk masa depan misalnya kita sudah beristi kayak itu, terus tidak bakal apa ya, lebih baik investasi sih, kayak investasi di perusahaan apa gitu, BRI, investor lah intinya. ya, investor. Makan lah dulu, age masuk aja. Minum dulu bang. Kalau bisnis tuh sekarang, dulu aku sempat mikir bisnis kan. Nih, udah ini mangkrak di bisnis. Punya bisnis juga baju gitu kan, kami sudah punya bisnis baju ya. Cuman Apa mangkrak. ya? Bukan mangkrak sih, kayak lebih apa ya, lebih apa ya, lebih belum ada niat untuk ngembangin lagi ya, bukan. Iya. Pasarnya gitu Lagi kurang sibuk dapet. masing-masing juga, kayak lagi ya bisa dibilang sih mangkrak iseng lah itu kan, gabut gitu, nyoba kayak mana sih bisnis baju itu. Bisnis tuh kayak mana orang ngerasa bisnis. Yang penting udah ke-upload. Udah Dari dulu awalnya punya IG-nya dulu. IG naik. Naik, produknya ada, Produknya udah ada. cuma tak kejual. Nah, tahun depan siapa tahu udah ada pasarnya, udah punya ciri khas kita. Ada yang tahu lah. Ini udah berapa sob? Anjir baru 22 menit. Dari tadi ya ping baru 22 menit aja. Tuh. Kalau aku Jadi apa? sekarang Kuliah. kondisi sekarang Duit saldo. tadi dibekelin 150.000 dibekelin itu buat kehidupan 2 minggu di kosan. Oke. Karena bawa beras, bawa telur ayam kampung ngambil sendiri, terus jadi sehari di kosan ya sekarang nih keadaan tuh makan tuh 2 kali, makan siang nasi sama telur, mungkin nanti makan malamnya mie. Itu udah Kadang puasa. kadang puasa kadang sekali sehari makan, Puasanya Senin Kemis. puasa Senin Kamis. Terus rokok ini, tapi lebih favorit ini sih, Kalau gini tadi ya, rokok 8M. yang penting legal. Itu udah legal. 76 apel juara, udah 2 kali nukerin bungkusnya jadi sebungkus lagi. Terus sekarang kuliah di Unja jurusan hukum semester 3. Terus apa lagi tuh? Apa tadi ya? Keadaan sekarang Pekerjaannya enggak, kan kuliah kan tadi kan. Sudah keadaan sekarang sudah. Terus sudah lah, apa kayak harapan 10 tahun ke depan. Ada asmara nih. asmara mau dibahas dulu aja, jangan lah. Jangan. Kalau asmara ge 10 tahun ke depan ngomongin aduh Malu deh, Wek. malu sih. Harapan 10 tahun ke depan. 10 tahun berarti 2035 ya. 2035 itu umur udah 30 tahun. Anjir, iya 30 tahun. Kalau ya. 20 deh. Hah? 20. Bulan ini kan ke 20 Iya. akhir. Iya. 28. 30 tahun. Anjir, bapak apa ya? Itu 30 tahun sudah nikah belum? Untuk harapan, untuk sekarang, pikiran. Harapannya sih umur 28 tuh nikah. Tapi Ya. kalau mau nikmatin hidup dulu sih kayaknya 32 nikah sih. Nah, 32 nikah. 32 nikah. Jadi 30 nih, harapan 30 tuh udah keliling Indonesia,
ke luar negeri, Anjir. umroh, Amin. umroh. Pokoknya semua kegiatan waktu muda tuh udah dilakuin, keinginan-keinginan yang pengen dilakuin waktu muda tuh udah semua kepenuhin. Tapi kalau semuanya terlalu berat sih. Yo, Waktu muda. udah nikah kok anjir. 30 tahun. Iya kan harapan 30 tahun tuh udah itu gitu. Harapan. Iya, harapan. Udah tahu ya. Namanya juga harapan. Nah, udah keliling Indonesia lah. Terus ya mungkin kalau udah punya istri, punya anak ya. Halo, ini ayah. Anak kan enggak ini ya. Ya kamu 10 tahun. 10 tahun. Ini ayah kamu. Tapi nggak tahu ibunya siapa. Gitu. Terus punya rumah, pastinya punya rumah. Di mana? Masih di Indonesia kah atau kata pengen luar Belanda kan? Kan di Swiss pokoknya. Anjir, Swiss. Kalau nggak di pinggiran London, punya usaha kebun anggur gitu, kebun apel, Jadi usahanya tuh berkebun lah gitu. kebun ya. Berkebun. Tapi itu kan usia 40-50 kan lah baru ke situ. Berarti untuk pensiunan 40, lah gitu ya, kan. 40. Pensiun pengen di sana gitu. Jadi untuk pekerjaan cita-cita. Cita-cita ya karena kalau mau ngikutin jurusan sih antara jadi jaksa, hakim, pengacara, notaris, panitera, PNS lah pokoknya ya. Pokoknya tetap lah gitu yang pasti Tetap gitu yang kan. pasti, yang stabil penghasilannya. Ya jadi DPR nggak ada yang tahu. Ya kalau jadi DPR. Wih, kalau jadi DPR kayak kan ya. Gen Z menguasai pemerintahan. Iya pastilah. Iya pasti. Ayo kan Bakal ada masanya Gen Z. Tidak mungkin milenial terus. Tuh, terus penghasilan ya. Keinginan. Apa tadi? Kau nanyain apa tadi? Passive income sama income dari pekerjaan. Dari pengennya pekerjaan. Ya nggak tahu ya nanti minimal lah. Gaji pokok berapa gitu ya dari PNS tuh. Harapannya Ya, minimal minimal 10 juta per bulan. per bulan. 7 masih. Ya kan nggak tahu 10 tahun ke depan. Pasti naik ya. Pasti naik. Kalau gaji 10 tahun depan naik ya. Kayak- Lebih mungkin 10 juta. Kalau naik jabatan. Kalau naik jabatan. Nah, jabatan misalnya kan jadi cita-cita tuh. Nah, Jabatan yang pengen dulu. jabatan kepala dinas yang pasti. Oke. Kepala dinas. Kalau itu sejalur sama jurusan. Nggak tahu ke depannya gimana, ada peluang-peluang Lebih memungkinkan gitu. bisa mungkin nanti nerusin usaha orang tua. Kebetulan orang tuanya tuh punya usaha konveksi gitu kan, Konveksi. baju. Koleksi sekarang tapi masih lagi sulit keadaan keluarga, aduh ya Allah. Lagi banyak utang di mana-mana. Ya, begitulah. Eh, Lanjut aja. Oh, iya. Malah jadi teman masa lalu nih. aduh, harapan depan. berat. Tadi sudah kebetulan trading juga kan. Trading. Nah, Profit terus trading. profit terus. Udah berapa lama sekarang nih trading? Udah 2 bulan. 2 bulan. Enggak, belum, sebulan. Sebulan lah kurang lebih lah. Sebulan kurang. Nah, itu sudah profit Paling banyak $11. $11. $11. Oh, MC. MC terhitung hari ini udah 5 kali. 5 kali MC. Itu dari trading itu nggak ada yang pernah diambil uangnya, hilang semua. Jadi belum pernah take profit ya. Nggak pernah take profit. Dia sudah nunjukin take picture, sudah $11. Take a picture tapi nggak dipencet tuh. Take profitnya nggak dipencet tuh gitu. Terus ya harapan kedepannya punya rumah. Sini. Kasih luas. Gitu aja, masuk kau jadi Ganti. bintang tamu aja di sini, jadi bintang tamu. Terus ya
saya tuh punya harapan tuh punya rumah di mungkin di Garut lah, kayaknya di Garut lah. Masih di Bandung, Masih masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Itu buat orang tua. Jadi saya pengen tuh bikinin rumah orang tua buat mereka menikmati masa tuanya. Terus rumahnya nggak usah yang bagus-bagus, yang penting di daerah pedesaan gitu. Tanah luas. Mungkin punya pesantren mungkin. Jadi tiap hari itu nyiram tanaman, ngasih makan ikan gitu. Terus pokoknya bisa punya kebun sendiri di belakang rumah, pengen kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan lebaran anak cucu kumpul di sana gitu, keinginannya gitu ya, harapannya. Jadi ada tempat gitu, pokoknya punya rumah untuk pulang. Rumah bukan tempat tapi rumah dalam istilah yang lain. Yang untuk apa, misalnya kita capek-capek kerja gitu kan, refleks apa? Tempat healing lah. Healing gitu. lah. Kita istirahat dari capeknya dunia kerja segala macam. Jadi ada tempat di mana kita tuh bisa menenangkan jiwa dan pikiran kita gitu. Mungkin gitu ya harapan 10 tahun 20 tahun ke depan gitu. Terus ya itu pengen berangkatin haji orang tua. Berangkatin haji mungkin sekarang aku ada harapan, cuman kayak apa ya, pengen tuh bareng sama kayak keluarga gitu. Iya sih. Jadi, tapi untuk mungkin umrohin orang tua dulu lah mungkin ya. Terus haji mungkin bareng-bareng kalau bisa. Yang penting umroh lah dulu kan. Umroh dulu lah. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih. Sekarang kita kedatangan bintang tamu spesial. Datang jauh-jauh dari Telanai. Baru selesai makan tadi. Bawa apa aja ini aja? Martabak. Waduh. Martabak. Nih guys, bawa martabak. Kita review dulu mah. sebelum kita masuk pembahasan, kita review dulu apa yang dibawa Teja. Sama ngobrol sama tanya. Nah, cerita nih. Sekarang Teja keadaan gimana nih? Kehidupan sekarang. Kerja kah, kuliah kah? Dari kuliah. Sekarang di fase lumayan sibuk ya. Umur sekarang berapa? Umur nggak ada yang tahu. Kali umur sekarang. Kira-kira berapa? Kira-kira kok umur kadang nggak tahu ya. 23. 10 tahun ke depan berarti 33. Anjir. 33 tuh. Nah, sekarang gimana nih? Lagi ngapain aja nih? Untuk hari-hari jadwalnya lumayan sibuk sih. Kesehariannya gitu. Tadi libur ya? Kayak dulu tuh. Oh. Ya tegang-tegangnya. Oh guys, coklat guys, mau tahu coklat. Biasa kalau untuk hari Senin tuh magang ya. Senin magang. Kerjanya? Jadi kuliah sekarang semester berapa? Kuliah udah semester 7 ya. Semester 7. Untuk kerja pun Kerja di mana sekarang? Udah dong. Nyepil Kawan. Kerja di percetakan khususnya pembuatan stempel. Kuliah jurusan apa? Sistem informasi. Sama nih ya, sama berdua nih sama. Ini hukum ya. Kok nampak udah, Sob? Nampak 0,5 ya. Kadang dari pagi kalau kerja, Senin pun kadang kerja juga. Pagi jam 8 atau jam 7. Magang itu di mana? Kalau magang tuh cuma hari Senin, paling jam 10 lah baru ke Sengeti. Kalau perjalanan
Berarti dari pagi sampai jam 10 tuh magang. Kerja Kerja. dulu. Nah baru jam 10 magang Sampai Magangnya sore. di mana? di Sengeti. Nanti sampai sore itu. Dah paling sampai siang. Magang kerja di lagi. Perusahaan Iya. apa tuh? Balik ya anjir. Itu di dinas Perkim, Dari Itu apa? perumahan penduduk. Kimi dari mana? Lupa pokoknya perumahan pemukiman gitu kan. perumahan pemukiman gitu lah. Oh. Oh. Nah, Apa lagi? Itu kami ditugasin buat prototype suatu model pengembangan sistem dari dinas Perkim ini. Sebenarnya magang itu nggak ada kerjaan cuman ya absen. Harus Untuk ada absen aja. loh. tinggal Iya, share. penting absen. Saldo sekarang berapa? Cash sama saldo. Kalau cash paling cuman 300. Ya kayaknya tadi udah kurang kan. Saldo. Kayak 200 lah kan. Kalau Saldo. saldo ada di 2 juta kan. Cuman itu terpisah. Ada yang di saham, emas. Oh, udah dibagi-bagi ya? Iya. Keren. Jadi nggak langsung ditarik, nggak bisa langsung ditarik kadang. Iya. Paling emas yang bisa langsung Biar ditarik. nafsu gitu. Tarik. Emang buat kebutuhan Kuliah. Apa? Masa depan nikah. ya pengembangan lah, Oh. pengembangan buat jangka panjang investasi kan. Sebenarnya mau niat trading cuman hawa nafsu ini masih tinggi. Nah, bahas trading nih udah berapa bulan? Udah berapa lama? Tradingnya ya, bukan kayak paham kriptonya. Trading yang kayak ini. Trading mungkin kemarin lah tuh 2 bulan ada. Ya 2 bulan kalau 2 bulan tuh apa tuh sih? Profit terbesar selama 2 terbesar. bulan ini trading berapa? Ini belum profitnya ya udah termasuk entah ditarik entah tidak ya. Iya, Ini penting profit loh. profit be. profit kemarin tuh paling besar 100 ya. Terus 20 udah kamu nyampe kemarin. kan belum itu semuanya berarti. Iya, Oh ya? Yo sekitar 100-an lah. 120. Ratusan 120 lah. Itu termasuk modal dah tuh. Modalnya berapa? Udah begitu keseluruhannya deh. Oh. Dari modal 300 ya. 300 dihitung sama profit ya 100-an gitu kan. Iya. MC apa? Loss. Loss. Loss Terbesar. Besar berapa? mungkin 50-an. 50 dolar. Yo Hampir sejuta ya. Itu sekitar $50 tuh 800-an. Terus dulu. 800. MC berapa? MC aku sering anjing. ada itu. Ada itu MC. belum nyampe 10 cuman itu pakai modal kecil Hmm. karena cacing-cacing naga. Penganut prinsip cacing-cacing naga-naga. Itu. Walaupun modal cuman $5 ya dengan apa gitu. Nanti nyoba aja dulu. Sampai MC. Analisa berdasarkan kayaknya. Ini kayaknya gini nih. Kayaknya naik kayaknya. Ditunggu terus. Tunggu terus MC. Bisa diturunin. Naik terus. Cacing naga itu sebenarnya bisa cuman posisi kadang tuh nafsu. Enggak sabar. Dia kayak udah Belum timing. salah nih timingnya. Salah. Tapi entry. masih dipaksain gitu. Masih dipaksain sampai MC gitu. Padahal udah salah di prediksi kan. Analisa udah Analisa. benar, cuma salah masuk market. Harapan 10 tahun ke depan. Umur udah 33 berarti tuh. Itu sudah nikah belum? Pengen harapannya. Udah Di lah. 33 Harapannya tuh. Udah. Berarti nikahnya di umur Anak 1 lah. nikahnya tuh nggak
nggak harus di umur berapa sih kadang, tunggu siap finansial, siap harapan misal kalau sudah siap nih semuanya kan harapan boleh kan ya? Iya. Harapan Entah 27, entah 28, 25. harapan paling 27 lah. 27. 7 berarti Ya, kalau 33 tuh udah 6 tahun pernikahan ini. Kalau Anak sudah ada lah, anak satu minimal lah. 2 lah. yang anak pertama udah 3 tahun, anak kedua Setahun. setahun. kalau ada rezekinya 25 boleh ya. Oh. Ya. Udah ada rezeki sama calon. Oke. Asmara gimana? Ya, Skip lah, skip. Bisa. Terus apa lagi tadi? Asmara hancur, racing pun hancur. Terus lah harapannya masa itu baik. Harapan apa tadi, nikah kan. Nah. Yang hubungan Pekerjaan. Karir. Orang tua dulu lah. Nah, Orang tua dulu. boleh. Boleh. Orang tua pengennya sih rencana tuh umroh satu keluarga besar. Amin. Kau berapa saudara ada? 2. Oh, bertahu. Apa banyak apa? Rencana dari keluarga ibu gitu kan, nyerami juga ya dua bareng, bukan sendiri. Umroh plus ya. Iya. Kalian ke Turki kemana? Umroh dulu ya, hajinya agak dulu. Iya. Haji nunggu bareng istri ya. Bareng. Umroh. Haji kan nunggu kan? Iya, haji nunggu ya. Iya, Lima tahun. nunggu. Tahu ya makin itu dari kota. Iya, apalagi malah yang dikorupsi buat. Bahas politik aja aduh. Ini di komisi. Sekarang pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak tahu 10 tahun ke depan siapa nggak tahu. Bisa jadi kita politik nih? Amin. Enggak tahu kan? Amin. Ini DPR kan? Saja kami jadi 3 menteri Gen Z. Anjay. Masuk. Apa lagi tadi? Karir. Tadi orang tua, karir. Harapannya sih pengennya antara kerja di perusahaan. Pengusaha berarti. Pengen punya usaha itu apa? Jadi Pengen punya pekerja. pengusaha apa? Bekerja di perusahaan. Kayaknya kalau untuk 10 tahun tuh masih belajar. Oke, iya. Iya. Kalau nyari pengalaman di perusahaan tuh gak mudah kan. Kira HRD lah, kan? Iya. Cuma kita menjadi kepala bidang, Oke. Bidang. tanggung jawab satu Perusahaan. di perusahaan gitu kan. Atau bisa jadi di kejaksaan atau Pemerintahan. ya pemerintahan. Jauhnya dari jurusan ya. Ya, kita kan bisa masuk di Soalnya. satu sistem ya. Iya. Bagian apanya gitu. Nggak mungkin, pastilah di pemerintah tuh ada penanggulangan sistem atau apa gitu kan. TICB kan keguruan FKIP. Tapi magangnya di kementerian, bagian penerjemah surat. Untuk gaji Gaji atau pendapatan lah. income 10 tahun misalnya. Udah punya istri. Udah punya anak. Tahu. Harapan. Untuk per bulan kayaknya kalau 10 tahun itu nama gede. 20. 20 ya. 20 juta Iya. sebulan. Next time. Karena 10 tahun kan kita nggak tahu Mungkin UMR harus 3 juta. iya, harga pasar atau inflasi kayak mana itu belum tahu kan. Kemungkinan kalau dari kebutuhan perkiraan 20 lah. 20 juta. Iya. Itu kalau misal udah ada pegangan berapa ratus juta, mau dibagiin berapa persen itu. Invest. Iya. Bisnis ada bisnis. Bisnis kemungkinan ada, cuman kalau masih dalam kerja atau istri nggak bisa megang itu paling nggak bisa. Nanti Nggak bisnis ada. kayak opsional be. Iya. Siapa tahu ge istrinya
itu jualan jilbab Ya, gitu. mau megang bisnisnya kan. Jualan roti gitu. Jual buah. Jual buah. Kalau dia bisa survive di situ ya nggak apa-apa itu. Cari-cari kegiatan. Pun kalau Aset aset itu rumah, mobil. apartemen, duit lah. mobil. Rumah pengen di mana? Rumah. Pengen 10 tahun 10 tahun depan tuh tinggal di mana lah? Apa masih di Palembang gitu kan? Kalau untuk tinggal itu kayaknya nggak ada tempat sih. Emang masih di Palembang. Palembang berarti ya. Jatuhnya tuh sekarang tuh nggak ada tempat kayak Belum ada kepingin gitu. kepingin di mana gitu. Cuman kalau bisa tuh tempat yang tenang dan dengan orang yang kita sayang. Anjay. Jadi walaupun dimanapun kalau itu Iya sih. bersama dengan orang yang kita Satu sayang, Bali ini. yang kita inginkan, tempatnya rasa kosong. Tapi kalau Bali itu ternyata tenang di Indonesia. Tapi nggak 10 tahun ke depan kayaknya penuh udah. Kayaknya. Turis Iya. Berarti rumah sudah. Pengen Terus, juga hah? rumah itu yang Konsep rumahnya nih berarti. konsep rumahnya udah ngebayang ini rumahnya 2 tingkat, 2 tingkat. terus garasi mobilnya nih luas. Kira-kira luas berapa mobil? mobil tuh kira-kira kalau bisa masuk 15 ya. 15 ya. 15. Harapan. Sekalian kalau misal ada acara bisa di situ gitu kan. Oh. Yo sekalian kalau orang lagi yasinan, Oh. wih ada Ferrari ya bang. Tapi kita harus bisa bedain mana harapan, mana mimpi. Mimpi itu sesuatu ya. Mimpi itu kayak Mimpi tuh tidak bisa digapai gitu lah. angan-angan. Iya. Tapi Sesuatu kalau yang- harapan tuh masih make sense gitu, masih masuk akal buat dijangkau. Mimpi itu menurut aku ya sesuatu yang tidak bisa digapai. Mimpi itu cuma untuk semangat kita hidup. Ya. Gitu. Kan gak ada yang tahu ke depan gimana. Karena untuk warnanya tuh kemarin Warna keren. Spesifik ya. Warna Iya. rumah. mantannya nyuruh warna putih ya Mas. Ada mantan ya. Jangan age anak istriku nonton ya. Oh, rumah ini inspirasi dari mantan kau ya. Habis ya. Minta diganti itu catnya. Udah ada Dikerok istri kau rumah tuh. kalau beda warna ya. Semua tahu cocok. Oh, putih juga nih. Enggak tahu. Apa lagi? Blunder kau ya. Jejak digital bisa dihapus ya. Apalagi Anak ya? istriku Santai. nonton ya. Santai. Klarifikasi dulu sih kalau. Ya, mohon maaf nih atau calon istri atau anak ke depannya. Bukan maksud gitu kan, karena Akhir klarifikasi. pengen ya gimana ya. Gak usah lah jelasin. Pokoknya mohon maaf lah kalau ada kesalahan atau perbuatan yang gak enak ya. Lanjut. Apa lagi tadi ya? Rumah sudah. Udah sih. Udah lah. Ya mungkin itu baiklah. Yang berapa menit tuh? Harapan 10 tahun ke depan ya. Oke. Kalau belum sejam belum. Anjir. Panas sampai kucuk.